Pemirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Yamin, Vice Branch Manager Solid Gold Berjangka. Pak Yamin, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Petris. Baik, Pak Yamin, bagaimana perbandingan transaksi emas pada pekan ini kalau kita bandingkan dengan transaksi pada pekan lalu? Sepanjang pekan lalu harga emas memang memangkas penguatan mingguannya ya sebesar minus 1,02% terkait dari harga 1.877 dolar per troy ounce ke level 1.846 dolar per troy ounce atau terpaut selisih sebesar 31 poin, Mbak. Di pekan ini lagi-lagi harga emas masih melanjutkan pelemahannya ataupun turun sebesar minus 3% lebih kalau saya hitung di sini dari level pembukaan pada sesi Senin kemarin di 1.846 dolar per troy ounce ke level 1.781 dolar per troy ounce terpaut selisih 65 poin. Seperti itu, Mbak. Pak Yamin, dengan perkembangan Powell dan juga ekonomi Amerika, kira-kira bagaimana Anda melihat peluang emas menuju ke support baru? Sentimen negatif terhadap emas kali ini datang dari AS ya, Amerika, pasca Presiden AS kembali memilih Jeremy Powell sebagai ketua bank sentral di Amerika, Mbak, yang membuat para pelaku pasar lebih berspekulasi akan percepatan kenaikan tingkat suku bunga acuan di Amerika. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa suku bunga Amerika sendirilah merupakan musuh utama bagi pergerakan harga emas. Alhasil keputusan presiden tersebut dengan terpilihnya Powell sebagai ketua The Fed lanjutan ya, ini membuat yield obligasi naik ke level 1,6% dan diikuti juga oleh melesatnya indeks dolar AS kepada level tertingginya selama kurang lebih sebelumnya 15 bulan terakhir, memberikan pukulan keras nih terhadap emas baru-baru ini, Mbak. Seperti itu. Dengan sentimen-sentimen tersebut, kemudian juga kita menuju akhir tahun, sebentar lagi bulan Desember kita akan masuk ke tahun yang baru. Pak Yamin, bagaimana Anda merekomendasikan emas hingga akhir tahun ini? Ya, kalau memang kita melihat harga emas saat ini memang mengalami pelemahan yang cukup tajam, namun kita tahu beberapa analis juga memperkirakan pergerakan harga emas ini memang cenderung untuk wajar sih, Mbak, karena harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan ke level 1.877 dolar per troy ounce, yaitu itu tertinggi selama 5 bulan terakhir yang terjadi di pekan lalu. Justru kalau saya menganggap kondisi saat inilah merupakan peluang untuk membeli emas kembali atau sering disebut bargain hunting ya, mengingat pelaku pasar justru menyambut momen window dressing to January effect, Mbak, yang biasanya menopang pergerakan harga emas di tengah meningkatnya permintaan kembali oleh pelaku pasar terhadap momen tersebut. Ini terbukti secara teknikal terjadi selama 7 tahun berturut-turut, Mbak. Dengan momen tersebutlah saya melihat di sini area 1.900 dolar per troy ounce terbuka lebar sekali untuk 2021, Mbak. Menutupnya seperti itu. Bagaimana dengan komoditas lain seperti CPO nih, Pak Yamin? Bagaimana Anda melihat potensi penurunan harga CPO dengan adanya pengaruh produksi? Ya, CPO mengalami penurunan di bawah level psikologis ya baru-baru ini di bawah 5.000 ringgit Malaysia per ton. Ini juga hari ini dia bergerak naik kembali sebesar 0,91% di atas level 5.000 ringgit Malaysia per ton. Hal ini disebabkan permintaan pasar yang masih cukup tinggi, di mana dilapor ekspor Malaysia pada periode 1 sampai 15 Januari lalu cukup melesat naik 29,4%. Nah, saat permintaan produksi permintaan yang kuat, produksi yang cenderung melemah lah, ini yang menyebabkan harga CPO karena terganggunya produksi, permintaannya besar, cukup kuat sampai akhir tahun ini, Mbak. Kalau berbicara soal rekomendasi, selain emas, Pak Yamin, investasi apa yang paling direkomendasikan hingga akhir tahun 2021 ini?
Oke, saya melihat ada dua yaitu CPO dan kopi sih Mbak untuk survive dan lebih menjadi rekomendasi kepada pelaku pasar hingga akhir tahun ya. Karena di tengah permintaan tadi yang saya sampaikan cukup besar, namun persediaan ataupun produksi yang kian terbatas sehingga dua komoditas ini layak untuk dipertahankan hingga akhir tahun Mbak, seperti itu. Baik. Pak Yamin, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Closing Market. Salam sehat selalu. Oke. Pemirsa, demikian Yamin, Vice Branch Manager Solid Gold Berjangka. Dan pemirsa, sampai di sini Closing Market menemani sore Anda. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Patricia Mapeli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.